turun ke liang lahat itu keluarganya sendiri, pasti rasa haru, rasa sedih yang muncul, bukan rasa takut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba mengupas tentang falsafah Jawa, yaitu mikul dhuwur mendem jero. Jadi ada dua hal yang bisa kita kupas dari falsafah Jawa itu, yaitu secara real biasanya diaplikasikan ketika orang tua kita meninggal dunia. Jadi benar-benar yang dimaksud dengan mikul dhuwur mendem jero. Oh iya, sebelumnya saya bahas dulu artinya mikul dhuwur, maksudnya menyunggi, menjunjung yang tinggi. Mikul dhuwur itu memanggul yang tinggi. Mendem jero adalah memasukkan, memendam yang dalam. Nah, dalam kaitannya real ketika orang tua meninggal itu ya memang sebaiknya adalah si anak kerabatnya yang menggotong jenazah orang tua, yang memasukkan, menguburkan ke liang lahat itu anak atau kerabat dekat, jangan sampai malah nyuruh orang lain ya. Jadi karena itu momen terakhir kita sebagai anak, sebagai keluarga yang bertemu dengan anggota keluarga kita yang meninggal. Itu juga seperti dulu ketika ayah saya meninggal, saya dan kakak-kakak saya yang mengangkat tandunya, menguburkannya, mengadzaninya, mengkomatkannya. Itu memang mikul dhuwur itu bentuk mikul dhuwur mendem jero. Nah, sekalian mengupas tentang jenazah ini sekalian, yaitu biasanya yang diajarkan oleh guru saya, ketika kita mikul itu kenapa disunahkan untuk membaca tahlil, padahal ada yang berpendapat nggak ada tuntunannya. Nah, tapi menurut ulama, guru saya kebetulan, ya daripada ngomong yang lain, apalagi yang itu yang menurut keluarga, ya hanya dengan itulah kita mengantarkan orang tua kita untuk terakhir kali dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sambil itu masuk ke hati kita bahwa ya nggak ada Tuhan selain Allah, ya kan, termasuk kita jadi bisa bermunajat, berintrospeksi. Iya ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Misalnya keluarga itu merasa kehilangan, dengan selalu mengucap la ilaha illallah, kita jadi ingat, kita diingatkan bahwa ya memang tidak ada yang kekal di dunia ini, hanya Allah yang kekal. Semua itu hanya titipan, termasuk orang tua kita. Itu tugasnya sudah selesai, ya sudah waktunya bertemu dengan Sang Pencipta. Itu yang saya alami ketika dulu memanggil ayah saya almarhum, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kuburnya. Jangan lupa juga ketika nanti sudah sampai kubur, turunkan perlahan dari sisi selatan ke utara. Kebanyakan kan biasanya dari samping ya, dari samping. Nah, yang benar itu menurunkan dari selatan ke utara. Ibaratnya apa ya, kalau bahasa Jawanya nyeruk ya, itu nggak apa-apa memang. Kepalanya dulu ikat kepalanya dipegang ke bawah diterima yang di bawah. Nah itu. Lalu setelah sampai bawah, jangan lupa
semua ikatan itu dilepas. Jangan lupa pipi itu ditempelkan ke tanah, makanya buka. Dan itu momen terakhir kita ketemu dengan orang tua, melihat wajah orang tua. Jadi kalau yang turun ke liang lahat itu keluarganya sendiri, pasti rasa haru, rasa sedih yang muncul, bukan rasa takut. Jadi saya harapkan anak-anak yang masih punya orang tua, siap-siap besok kalau orang tuanya meninggal, Andalah yang paling berhak menyentuh terakhir orang tua Anda. Antarkan orang tua Anda yang terakhir kali dengan perlakuan yang terbaik. Buka penutup jenazahnya, kain kafannya, tempelkan pipi beliau di tanah. Kaki juga seperti itu, dibuka kakinya. Ingat, ketika dulu kita selalu bakti sama orang tua, cium tangan, cium kaki beliau. Itu terakhir kali kalian menyentuh, berbakti secara fisik, bisa menyentuh jasad orang tua Anda. Lakukanlah, jangan orang lain gitu. Jangan lupa juga ada yang bilang bid'ah dan sebagainya. Kalau saya tetap adzan dan qomat itu penting, karena saya diajarkan oleh guru saya seperti itu. Saya lakukan, saya adzani kanan, qomat kiri. Adzan itu tidak keras-keras yang pada mengantarkan ke liang lahat, tapi justru adzan qomatlah ke orang tua kita. Seperti ketika kita punya anak kecil, kita kelahiran bayi, kita adzan di telinga. Sama seperti ketika akan dimakamkan, dikuburkan, adzan dan qomat itu di telinga si jenazah. Setelah diadzani, ditutup. Jangan lupa ini yang terakhir, prosesi pemakaman ini yang sok lupa. Anak-anak yang masih punya orang tua, siap-siap besok kalau orang tuanya meninggal, Andalah yang paling berhak menyentuh terakhir orang tua Anda. Antarkan orang tua Anda yang terakhir kali dengan perlakuan yang terbaik. Buka penutup jenazahnya, kain kafannya, tempelkan pipi beliau di tanah. Kaki juga seperti itu, dibuka kakinya. Ingat, ketika dulu kita selalu bakti sama orang tua, cium tangan, cium kaki beliau. Itu terakhir kali kalian menyentuh, berbakti secara fisik, bisa menyentuh jasad orang tua Anda. Lakukanlah, jangan orang lain gitu. Jangan lupa juga ada yang bilang bid'ah dan sebagainya. Kalau saya tetap adzan dan qomat itu penting, karena saya diajarkan oleh guru saya seperti itu. Saya lakukan, saya adzani kanan, qomat kiri. Adzan itu tidak keras-keras yang pada mengantarkan ke liang lahat, tapi justru adzan qomatlah ke orang tua kita. Seperti ketika kita punya anak kecil, kita kelahiran bayi, kita adzani di telinga. Sama seperti ketika akan dimakamkan, dikuburkan, adzan dan qomat itu di telinga si jenazah. Setelah diadzani, ditutup. Jangan lupa ini yang terakhir, prosesi pemakaman ini yang sok lupa. Lempar 3 kali tanah ke liang lahat itu. Jangan lupa kita ambil tanah, genggam, kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lemparkan.
ambil lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lemparkan. Ambil lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lemparkan. Tidak sembarang sekedar orang niru-niru apa sih, kayak simbolisasi hanya menabur-naburkan tanah sebelum benar-benar ditutup menggunakan alat. Bukan, itu tidak sekedar, harus ada doanya. Nah, mudah-mudahan itu cara kita terakhir mengantarkan orang tua kita. Itu makna mikul dhuwur mendem jero. Yang pertama, secara harfiah itu mikul dhuwur mendem jero itu adalah kita memikul dhuwur orang tua kita, baik itu yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Apa itu maksudnya memikul dhuwur? Kita menjunjung kebaikan-kebaikan orang tua. Bukan berarti kita menyombongkan orang tua kita, tapi kita menunjukkan pada posisi yang tepat. Kalau memang orang tua kita itu ada kelebihan, ada perbuatan yang baik, kalau orang tua kita sudah meninggal, nah mikul dhuwur itu menjaga nama baik orang tua, mengingat kebaikan orang tua, melestarikan kebaikan orang tua, meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua yang dianggap itu sebuah perbuatan baik. Itu arti dari mikul dhuwur. Nah, sedangkan mendem jero itu berarti adalah memendam. Kalau misalnya orang tua kita punya kekurangan, kita harus pendem jero. Pendem jero apa artinya? Jangan diungkit-ungkit, jangan disebar-sebarkan. Kalau bisa justru ditutupi, jangan sampai itu justru malah kita lakukan juga. Itu namanya mengumbar aib. Oh, anaknya si Fulan berbuat seperti ini, pantas orang tuanya dulu juga seperti itu. Nah, itu jangan sampai. Sebaiknya kalaupun ada tabiat yang kurang baik orang tua kita, apalagi yang sudah meninggal, kita jangan sampai melakukan hal yang sama. Justru kalau bisa sebaliknya yang baik, sehingga ketika orang tua kita ikut disebut, wah si anu si Fulan itu kok baik ya, wah, alhamdulillah meskipun bapaknya begitu dulunya, alhamdulillah anaknya begini. Nah, itu kan salah satu juga menjadi doa untuk orang tua kita. Jadi itulah cara kita berbakti kepada orang tua secara tidak langsung, apalagi ketika orang tua sudah meninggal. Ya, mikul dhuwur mendem jero itu menjadi sangat penting bagi kita sebagai seorang anak. Sekali lagi, mikul dhuwur mendem jero itu sangat penting, sangat dipahami, harus dipahami oleh anak-anak agar apa? Kedepannya bagaimanapun juga orang tua itu pasti akan kesebut, nasab itu akan tersebut. Ini anaknya siapa sih? Ini anaknya siapa sih? Kok berbuat baik seperti ini? Alhamdulillah. Atau ketika kita berbuat buruk, naudzubillah, mudah-mudahan tidak, pasti orang tua kita tersebut. Nah, itu yang perlu kita jaga nama baik beliau-beliau yang sudah sangat berjasa apapun bentuknya, pasti sudah memberikan jasa kepada itu yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan dengan selalu menjaga nama baik orang tua, menjaga diri, bersyukur, kita mudah-mudahan kedepannya akan semakin baik, baik itu menjadi sebagai seorang anak maupun kita juga perlu mendidik anak-anak kita. Mungkin sedikit obrolan sambil di jalan ini saya habis silaturahmi tadi ke keluarga. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komentar. Kalau ada yang kurang cocok dengan pendapat saya juga silahkan diskusi di komentar. Mungkin Anda punya pendapat lebih baik dari saya. Jelas ini hanya sekedar pengalaman saya. Mungkin semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan, bisa di
silahkan di komentar di bawah nanti. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu itu